Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Janan kami Limita. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan daya dukung tanah pada mata kuliah pondasi. Persamaan daya dukung tanah bisa dituliskan seperti berikut ini. Daya dukung tanah itu simbolnya seperti itu ya teman-teman. Kita sudah belajar mengenai ini. Bisa didapatkan dari yang kemarin, daya dukung tanah ultimate dibagi dengan faktor keamanan. Tapi kita sekarang mau pakai persamaan yang lain, yakni G1 tambah G2 tambah G3 tambah G4 ditambah G5 dibagi dengan A. Nah, G1 itu sendiri adalah berat keseluruhan konstruksi atas. Kemudian G2 adalah beratnya sloof, G3 adalah berat tanah uruk, G4 berat dinding, G5 berat pondasi, serta A adalah luas penampang pondasi bagian bawah. Jadi, secara ringkas, daya dukung tanah dapat dihitung dengan cara penjumlahan dari setiap berat dibagi dengan luas penampang pondasi. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke contoh soalnya. Sebuah pondasi dengan ukuran seperti pada gambar A terletak di antara 3 kolom dengan jarak masing-masing kolom adalah 4 meter. Pondasi akan menahan konstruksi atas dengan berat 8 ton dengan dinding setinggi 3,5 meter. Pondasi diletakkan 1,4 meter di bawah permukaan tanah dan sloof berdimensi 200 x 250 mm kuadrat diletakkan di atas pondasi. Dimensi pondasi dapat dilihat dari samping seperti pada gambar B. Apakah daya dukung pondasi tersebut diizinkan jika ada beberapa besaran yang diketahui, yakni gamma tanah 1.700 kg per meter kubik, gamma batu 2.200 kg per meter kubik, gamma bata 250 kg per meter kuadrat, dan gamma beton 2.400 kg per meter kubik. Daya dukung tanah di daerah setempat adalah 0,8 kg per cm kuadrat. Maka daya dukung tanah yang kita cari nanti harus di bawah atau sama dengan daya dukung tanah yang diketahui. Baik teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita tinggal mengikuti alur yang sudah ada. Jadi untuk menghitung daya dukung tanah kita harus punya G1 sampai G5 dan juga A-nya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang bisa kita hitung ya. Berarti yang pertama adalah G1. G1 tadi adalah berat keseluruhan konstruksi atas. Tadi sudah disebutkan ya bahwa berat konstruksi atasnya adalah 8 ton. Kita ubah jadi kilogram menjadi 8.000 kg. Kemudian G2 dapat dihitung dengan jumlah kolom dikalikan setengah bentang dikalikan dimensi sloof dikalikan berat jenis beton. Jumlah kolomnya tadi berapa? 3 ya. Kemudian setengah bentang. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pada gambar dan soal tadi juga sudah disebutkan bahwa jarak antar kolom itu kan 4 meter ya teman-teman ya. Nah, jadi setengah bentang yang dimaksud itu ya setengah dari 4 meter. Berarti 2 meter. Kenapa kok cuma setengah bentang yang dihitung? Kenapa nggak langsung 1 bentang? Karena mereka ini kan jarak per kolom ya teman-teman ya. Berarti kan ada beban struktur yang diampu oleh kolom 1 dan kolom lainnya. Jadi mereka ini saling berbagi gitu teman-teman. Jadi 2 meternya ikut yang ke kolom yang sana, 2 meter ikut kolom yang sana. Seperti itulah. Mereka saling berbagi beban yang diberikan kepada mereka kan gitu ya. Maka dari itu yang dihitung hanyalah setengah bentang. Oke, kita masukin setengah bentang adalah 2 meter. Lanjut ke dimensi sloof. Tadi kan dimensi sloofnya katanya 200 x 250 mm kuadrat ya. Kita jadikan meter. Berarti 0,2 meter kali 0,25 meter. Lanjut dikalikan berat jenis beton. Berat jenis betonnya berarti kan gamma beton ya teman-teman. 2.400 kg per meter kubik. Sekarang tinggal dihitung aja. 3 kali 2 kali 0,2 kali 0,25 kali 2.400 sama dengan 720 kg. Lanjut
ke G3. G3 itu adalah berat tanah uruk. Cara mencarinya adalah jumlah kolom kali setengah bentang dikalikan kedalaman tanah dikalikan lebar pondasi dikalikan berat jenis tanah. Jumlah kolomnya tetap 3, setengah bentangnya sama 2 meter, kedalaman tanahnya adalah 1,4 meter. Ini sesuai di soal ya. Kemudian lebar pondasi. Kita lihat dulu gambar pondasi di gambar B ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar bahwa lebar bawah pondasi itu adalah 1 meter ya teman-teman ya. Nah, tapi kita kan kalau memasukkan pondasi, kalau misalkan membuat lubangnya benar-benar pas 1 meter kan susah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat lubang itu pasti kita sisakan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, ini kesepakatan aja. Berapapun ukuran pondasinya kita beri space di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah 0,1 meter ya teman-teman ya, berarti sekitar 10 cm ke kanan dan 10 cm ke kiri. Nah, jadi kalau lebar bawah pondasinya tadi 1 meter, nah sekarang yang dimasukkan ke rumus bukan 1 meter lagi tapi 1,2 meter gitu ya. Lanjut, dikalikan berat jenis tanah, berarti gamma tanah 1700 kg per meter kubik. Sekarang tinggal kita hitung 3 kali 2 kali 1,4 kali 1,2 kali 1700. Hasilnya 17.136 kg. Lanjut, kita hitung G4. G4 adalah berat dinding ya teman-teman ya. Cara mencarinya adalah jumlah kolom dikalikan setengah bentang dikalikan tinggi dinding dikalikan berat jenis dinding. Berarti dimasukkan aja jumlah kolom 3, setengah bentang 2 dikalikan tinggi dinding. Tinggi dindingnya tadi menurut soal adalah 3,5 meter. Dikalikan berat jenis dinding. Nah, berat jenis dinding ini bergantung pada bahan yang digunakan ya teman-teman ya. Karena di sini dia pakai bata, maka gamma yang dimasukkan adalah gamma bata, yakni sebesar 250 kg per meter kuadrat. Kenapa meter kuadrat? Karena dia dianggap sebagai ini ya, bidang gitu ya teman-teman ya. Semua besaran gamma ini bisa dilihat di Google ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita hitung, berarti 3 kali 2 kali 3,5 kali 250. Hasilnya adalah 5.250 kg. Lanjut ke perhitungan G5 atau berat pondasi. Rumusnya adalah jumlah kolom kalikan setengah bentang dikalikan luas penampang samping pondasi dikalikan berat jenis pondasi. Jumlah kolomnya adalah 3, setengah bentangnya 2 meter, luas penampang samping pondasi. Yang dimaksud ini adalah pondasi yang ada di soal kan berbentuk pondasi ini ya teman-teman, pondasi jalur. Jadi dia berbentuk trapesium. Kalau luasnya trapesium itu kan A plus B dibagi 2 kali tinggi ya. Nah, berarti A plus B-nya itu adalah sisi-sisi sejajarnya, yakni 0,4 dan 1. Kemudian tinggi pondasinya adalah 0,8 meter. Kemudian dikalikan dengan berat jenis pondasinya. Karena pondasi kita terbuat dari batu kali, maka yang dimasukkan adalah gamma batu kali, yakni 2.200 kg per meter kubik. Sekarang tinggal dihitung 3 kali 2 dikalikan 1,4 per 2 kali 0,8 kali 2.200. Hasilnya adalah 7.392. Yang terakhir kita mencari A, yakni luas penampang pondasi bawah. Nah, berarti cara mencarinya adalah jumlah kolom dikalikan setengah bentang dikalikan lebar bawah pondasi. 3 kali 2 meter kali 1 meter. Bukan yang 0,4 ya, karena itu lebar pondasi atas. Oke, hasilnya adalah 6 meter kuadrat. Jika yang ditanyakan adalah daya dukung tanah, maka kita tinggal masukkan nih G1 sampai G5 dijumlahkan dibagi dengan A. Hasilnya adalah 6.416,33 kg per meter kuadrat. Nah, kan tadi daya dukung tanah yang diizinkan di daerah setempat kan sudah diketahui ya teman-teman ya. Satuannya adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, jadi ini salah satu harus kita ubah agar satuannya sama. Di sini yang saya contohkan adalah hasil kita rubah menjadi kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, kalau
kilogram per meter kuadrat dijadikan kilogram per sentimeter kuadrat, berarti kan yang diubahkan pernya gitu ya teman-teman ya, meter kuadrat ke sentimeter kuadrat itu memang turun 2 kali. Karena dia ada kuadratnya maka dikalikannya 10.000, harusnya dikalikan 10.000, tapi karena ini per maka kebalikannya harus dibagi dengan 10.000. Jadi 6.416,33 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,642. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah diizinkan pondasi kita? Hasilnya adalah diizinkan teman-teman, karena daya dukung tanah yang kita peroleh itu kurang dari daya dukung tanah yang ditetapkan. Jadi 0,642 itu kurang dari 0,8 kg per cm². Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya.